masalah mengenai energi terbarukan, kemudian kita menyajikan ide berkaitan dengan permasalahan mengenai sumber energi. Nah, kemudian untuk teknik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita menggunakan metode ceramah, kemudian kita menggunakan metode kelompok, kemudian kita juga berdiskusi dan presentasi. Kemudian untuk teknik penilaiannya, kita menggunakan penilaian sikap, kemudian kita juga menggunakan penilaian pengetahuan, nanti akan dinilai secara lisannya, kemudian penilaian keterampilan, presentasi, dan hasil laporan. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Mutolib ya. Jadi itu jadi ketua kelompoknya. Jadi silahkan di satu kelompok tadi ada 4 orang, kelompoknya Pak Mutolib itu silahkan 4 orang, yang lainnya boleh jadi bentuk 3. Nah sekarang sudah duduk sesuai kelompoknya. Sudah, Bu. Ya, sudah duduk sesuai kelompoknya. Ya. Nah sekarang tadi kita mengetahui bahwa sebelumnya itu bahwa batu bara, minyak bumi itu sudah gas yang tidak terbarukan, sumber energi yang tidak terbarukan. Kemudian kita juga bisa membayangkan bahwa bagaimana kita itu tanpa energi. Tadi Yupi sudah mengatakan bahwa kita bisa mengambil dari sumber matahari. Kemudian Dita tadi juga mengatakan bahwa pakai biogas, Bu. Nah, itu sudah benar jawaban yang disampaikan. Jadi kegiatan kita selanjutnya bahwa kita akan mencoba mengeksplor. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah gambaran seperti apa yang akan kita lakukan, bahwa kita itu merencanakan ide. Nah, seperti yang pernah Ibu lakukan, Ibu juga sebelum Ibu meminta kepada siswa itu, jadi Ibu juga mencoba berpikir apa yang bisa disolusikan untuk menyelesaikan masalah energi ini. Nah, yang pertama, pada tahun 2019 itu, Ibu juga pernah berpikir kemudian untuk mencari solusi. Apa yang disolusikan? Lalu Ibu melihat ada buah karet. Oh, ternyata buah karet ini ketika musim kebakaran itu di lingkungan kebun masyarakat itu yang banyak pohon karetnya di belakang perkampungan itu, ketika musim panas, nah itu malah menjadi sasaran utama api. Ternyata salah satunya itu ternyata banyak dari kulit karet ini, limbah kulit karetnya. Nah, dari berpikir seperti itu, akhirnya Ibu mencoba bagaimana cara membuatnya. Lalu Ibu belajar sendiri, kemudian dengan keterbatasan yang Ibu miliki, Ibu berusaha mencari melalui berbagai sumber. Kemudian Ibu juga mencoba memikirkan bagaimana caranya, ada alatnya, kemudian Ibu juga merencanakan bagaimana cara pencetak dan sebagainya. Nah, kemudian dari yang dicoba itu, oh ternyata bisa menggantikan gas LPG untuk memasak. Nah, dari hal sederhana yang Ibu buat, tanpa diduga juga, Ibu sebetulnya belum membuat waktu itu, masih merencanakan, belum bisa membuat, masih merencanakan. Ternyata Ibu mencoba mengikuti kegiatan yang ada di internet. Itu ada kegiatan ide kreatif. Nah, ternyata Ibu sampai masuk 20 besar dari 5.000 peserta. Nah, jadi harapan Ibu dari yang sederhana Ibu lakukan ini, kalian bisa membuat yang lebih baik lagi dari yang Ibu buat. Jadi Ibu juga mencoba, tadi sudah membuat, kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi, nah, bahwa tugas kalian adalah mengeksplor. Tadi sudah beberapa teman kalian tadi sudah mengetahui bahwa ada sumber energi itu dari matahari, kemudian ada dari biogas. Nah, bisa kita gali lagi melalui sumber internet,
melalui eksplorasi, diskusi kalian, kemudian kalian tentukan satu solusi. Kalian pilih, kalau memang tadi panel surya memang bisa, tapi bagaimana kita membuat yang sederhana dan tanpa harus membeli, seperti itu. Nah, jadi silakan dikerjakan sesuai LKPD yang Ibu bagikan. Nah, sekarang silakan ketua kelompoknya ambil LKPD-nya. Diingat, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian jangan lupa disiplin waktu. Jika akses internetnya masih terjadi gangguan, ini Ibu coba konekkan dari internet di laboratorium sekolah kita ya. Kemudian diperhatikan dengan baik, baca petunjuk yang ada di LKPD. Oke, jangan lupa disiplin waktu. Sekarang silakan mulai. Waktu kalian 45 menit. Ada kesulitan di kelompoknya? Belum, Bu. Kelompoknya Wahid, aman Wahid? Aman, Bu. Ya, Bu. Oke, dimaksimalkan waktunya ya, 45 menit. Oke. Ini diteliti lagi, Bu. Iya. Nah, sekarang semuanya sudah selesai. Dari semua kegiatan yang sudah selesai kalian lakukan, dari mengisi tabel yang ada di LKPD, kemudian menentukan solusi yang kalian pilih, kemudian kalian merencanakan bagaimana membuatnya, kemudian alat dan bahannya apa saja. Silakan kalian presentasikan. Jangan lupa diteliti lagi pekerjaan kalian dengan mencantumkan manfaat dari sumber energi yang kalian pilih. Manfaat dan cara menggunakannya. Itu yang poin pentingnya. Karena di situ ada nilai-nilai poinnya masing-masing ya di LKPD-nya. Oke, dicek kembali, teliti ya sebelum mengumpulkan. Oke, sekarang sudah mengumpulkan semua. Sekarang kelompok satu dulu, dari kelompok satu dulu silakan presentasinya. Ayo kelompoknya Fatur Rahman. Silakan dipresentasikan. Oke, kelompoknya Fatur Rahman sudah menyelesaikan presentasinya. Mohon kelompoknya Wahid dikomentari dari yang disampaikan oleh kelompoknya Fatur Rahman. Kelompoknya Fatur Rahman itu ya. Sudah bagus, Bu, itu, Bu. Sama Ya. seperti tugas saya. Oh ya. Oke. Kelompoknya Alosius, silakan kelompoknya Alosius. Dikomentari dari kelompoknya yang Fatur Rahman tadi. Oke. Baik, Bu. Baik. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, semuanya sudah presentasi ya. Semuanya sudah presentasi. Kemudian silakan laporannya dikumpulkan. Nah, dari hasil presentasi dan hasil laporan dan pengisian dari LKP tadi, kelompok yang mendapat nilai sempurna itu adalah kelompoknya Alosius ya, itu kelompok peringkat pertama. Ya. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompoknya Wahid, dan kelompok yang ketiga itu Fatur Rahman. Ya. Nah, sekarang kita sudah melihat tadi bahwa dari yang ditampilkan oleh kelompoknya tadi, bahwa kelompok satu itu dia memilih mengenai energi angin. Kemudian kelompok kedua itu memilih energi air. Nah, dan kelompok yang ketiga itu memilih biomasa, ya, membuat briket. Oke, semuanya sudah bagus dari solusi yang dipilih.
Nah, dari solusi-solusi yang telah dipilih tadi, kita mencoba mengetes kemampuan dari teman-teman, dari anggota kelompoknya. Ini bukan secara berkelompok, tapi secara individu. Silahkan dia Iya, Bu. katakan sumber energi yang kamu ketahui, yang telah kamu eksplorasi bersama kelompokmu tadi. Oke, jawaban dia itu dari 3 jawaban itu yang benar hanya 1 ya. Jadi 2-nya itu bukan termasuk energi terbarukan. Jadi yang disebutkan tadi 2-nya itu adalah energi tak terbarukan. Jadi batu bara, kemudian nuklir itu bukan terbarukan. Jadi itu Iya, tak Bu. terbarukan. Ya, jadi diperbaiki lagi. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya, karena poin penting catatan kalian itu akan sangat berarti, karena kalau hanya mengingat itu kalian akan lupa. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi dari poin-poin yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa sumber energi itu terbarukan itu ada 8 poin yang bisa kita simpulkan dari tugas kalian. Yang pertama itu biofuel, itu sumber energi hayati yang berasal dari bahan-bahan organik. Kemudian biomasa itu sumber energi dari organisme yang berbentuk limbah atau kayu keras. Kemudian panas bumi itu sumber yang berasal dari panas bumi itu. Kemudian air itu sumber energi yang dari potensial menjadi energi kinetik. Kemudian angin, energi angin itu dari energi kinetik dirubah menjadi energi listrik. Kemudian untuk matahari tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa matahari itu adalah radiasi pancarannya, panas matahari itu yang difungsikan, bisa menggunakan panel-panel surya tadi, bisa bermanfaat, itu merupakan sumber energi terbarukan yang sangat murah, dan kita bisa mendapatkannya, terutama kita di wilayah kita ini ya. Kemudian untuk gelombang laut, nah kemudian gelombang laut itu bahwa dari naik turunnya gelombang air laut itu, kemudian energi yang terakhir itu dari energi pasang surut. Jadi berkaitan dengan pasang surut air yang dilalui oleh selat-selat kecil. Nah, silakan kalian catat poin pentingnya. Jangan lupa dalam melakukan suatu hal itu jangan sampai takut untuk mencoba, terutama mencoba hal-hal yang baru, karena ketika kita mencoba tadi merencanakan, kita akan membuat energi yang sudah kita pilih. Jadi kita coba dulu membuat dengan yang sederhana, baru nanti setelah berhasil yang sederhana kita buat menjadi yang lebih besar. Bahasa kecil itu kita buat prototipnya. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita dari rencana yang telah kita buat, kita membuat proyek dari yang telah kita rencanakan. Nah, silakan Aloysius, ditutup kegiatan untuk kita hari ini. Baik, Bu. Baik, teman-teman semua. Bu, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Ibu rasa hari ini sudah cukup untuk kegiatan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru.